Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Tuhan memberkati kita selalu. Hari ini kita kembali akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak, dan mereka membawa beserta dengan mereka dalam perahu di mana dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus meredahkan topan dan angin kencang yang ada di danau. Jadi ketika para muridnya ketakutan, Yesus sedang tidur dalam perahu. Mereka ketakutan karena ada badai yang luar biasa hebatnya. Tapi Yesus tertidur. Maka mereka membangunkan dia. Mereka berkata, "Tuhan, Kau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus mengatakan kepada mereka, "Kenapa kamu takut?" Bapak, Ibu, dalam hidup ini masing-masing kita punya badai, punya topan, punya angin yang kencang, masing-masing kita punya. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan kita saat badai topan itu? Tidak. Dia ada dalam perahu. Apakah kita sungguh percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan mampu melakukan yang terbaik demi keselamatan kita? Maka tadi, ketika mereka membangunkan dia mengatakan, "Kenapa kamu takut?" Memang badai itu kadang membuat kita takut. Manusiawi. Tetapi jangan sampai badai itu melemahkan iman kita, bahwa kita punya Bapa yang setia mendampingi perjalanan hidup kita sampai detik ini. Mungkin detik ini kita semua, Anda duduk di gereja, di rumah, sampai detik ini Anda punya beban berat. Saking beratnya kadang kita ingin menyerah. Tapi apa Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Kalau Anda bisa duduk di rumah Tuhan hari ini, itu karena Tuhan mendorong, menggerakkan Anda untuk datang, agar Anda merasakan bahwa Dia sungguh dekat dengan menerima tubuh dan darahnya. Dia tidak jauh, Dia dekat di dalam hati kita. Maka mari, seberat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan ada dalam perahu kita. Mari kita bangunkan dia dengan berdoa. "Tolong saya, Tuhan." Bukan kita pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, tapi kita datang kepada dia, menyembah, berlutut, menundukkan kepala, sambil berseru minta pertolongan. "Tuhan, tolong saya, Tuhan." Maka mujizat terjadi. Badai reda ketika Tuhan bangun dan menghadirkan badai. Dia berkata, "Diam, tenanglah."
Tuhan juga sedang berkata kepada badai yang ada dalam kehidupan kita, diam, tenanglah. Ini anak kesayanganku. Percaya itu Bapak Ibu. Tuhan sedang melakukan itu. Semoga iman kita tidak luntur dengan badai. Tapi kita semakin kuat berjuang, bertahan, agar badai itu berlalu dengan bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Masing-masing pribadi dengan semua pergumulan yang ada sampai detik ini, Tuhan. Jauhkan kami dari keputusasaan. Tambahkan iman kami, agar kami tidak takut, tapi selalu percaya bahwa badai sebesar apapun, Engkau Allah yang selalu menyertai perjuangan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau detik ini kami masih bisa hidup dan bertahan, di balik semua pergumulan yang ada, itu karena Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang sungguh hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.